Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, fala hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, selamat bertemu kembali dengan saya Fadil Akbar dalam acara Santri Sowan Kiai yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah PCNU Kabupaten Kediri bekerja sama dengan Madu TV, Sejukkan Hati, Damaikan Jiwa. Dalam kali ini kita sowan di wilayah Mojo, yakni tepatnya di dalemipun Romo Kiai Haji Muhammad Makmun. Beliau adalah Ketua Tanfidhiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kediri, juga pengasuh pondok pesantren Tabassum Al-Falah Peloso Mojo Kediri. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam, Mas Fadil. Alhamdulillah. Sehat, Gus nih? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membawa tema keutamaan belajar dan mengajar secara umum, khususnya belajar dan mengajar berkaitan dengan Al-Quran. Sebelumnya, waktu ini nanti akan sepenuhnya akan dipaparkan dan dijelaskan bagaimana belajar dan mengajar yang tepat, terutama berkaitan dengan Al-Quran yang langsung dipaparkan oleh beliau Romo Kiai Haji Muhammad Makmun. Pangapunten Gus, sugdal dalam aturaken monggo. Matur suwun, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa Madu TV yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi di momen bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, penuh keceriaan ini, dalam tema tentang at-ta'lim wa ta'allum, belajar mengajar, at-ta'lim wa ta'allum tentang Al-Quran, belajar mengajar Al-Quran. Para pemirsa, dalam bulan Ramadan ini ada sebuah keutamaan yang luar biasa, yaitu membaca Al-Quran. Tapi kita ini harus tahu bahwa setiap amal baik, setiap ibadah itu ada ilmunya, harus dilaksanakan dengan benar. Dalam membaca Al-Quran pun kita harus sesuai dengan kaidah-kaidah cara baca Al-Quran. Dan ini kita di Indonesia ini kita baca dengan qiraah Hafs an Asim yang kita kenal dengan tajwid yang seperti yang kita pelajari di waktu-waktu kita kecil. Adanya bacaan idgham, ada bacaan idhar dan seterusnya. Nah, dalam membaca Al-Quran itu ada kaidah-kaidah yang hanya bisa kita ketahui kalau kita mau untuk belajar dengan cara talaki, dengan cara bertemu dengan guru, dengan cara langsung. Biasanya dengan dicontohkan para guru, kemudian kita mempraktekkan, didengarkan oleh para guru, atau kalau istilah kita adalah sorogan. Ini penting sekali. Kenapa kok begitu? Kita tahu bahwa setiap amal yang tanpa ilmu, maka amal itu tidak akan diterima. Atau di dalam sebuah siiran disebutkan kullu man biwari ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latubban. Setiap orang yang beramal tanpa tahu ilmunya, maka amalnya ini tidak akan diterima. Kemudian belajar mengajar, terutama Al-Quran ini sebuah hal yang mulia. Belajarnya ya mulia, akan didahulukan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baiknya kamu sekalian adalah orang yang mau belajar Quran dan mau untuk mengajarkan Al-Quran. Ini penting sekali kita ketahui sehingga nanti kita bisa semangat untuk melaksanakan taklim dan ta'alum. Taklim dan ta'alum itu punya kelebihan daripada ibadah lain. Kalau ibadah lain sifatnya kita mendapatkan pahala untuk diri kita sendiri. Tapi kalau taklim dan ta'alum adalah ketika kita mengajar, maka kita akan membuat orang itu bisa beribadah dengan benar. Dia mendapatkan pahala, kita juga mendapatkan kiriman pahala. Jadi manfaatnya tidak hanya untuk pribadi, tapi juga untuk orang lain. Namun kita tahu, memang di dalam kita belajar maupun mengajar sama saja ini dibutuhkan ketelatenan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan sebuah keistiqomahan, kontinuitas untuk terus menerus. Dan ini biasanya memang sangat-sangat berat untuk kita laksanakan. Makanya kita harus tahu dulu, tadi saya sampaikan fadilahnya bahwa kalau kita ini mengajarkan sesuatu dan kemudian sesuatu itu diamalkan oleh orang, maka pahalanya selain untuk orang yang mengamalkan adalah untuk orang yang mengajarkan itu. Ini penting sekali. Makanya banyak kiai yang memilih untuk berada di jalur at-ta'lim wa ta'allum ini. Cuman bagaimanapun kita juga harus tahu bahwa kita harus bisa memilih guru dengan benar. Artinya kita ini harus bisa mencari guru yang benar-benar punya sanad, punya ketersambungan ilmu dengan gurunya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti ibarat ada listrik, ada strumnya, Mas. Kalau kita ini sanadnya jelas, walaupun mungkin tidak banyak ilmunya, tapi insya Allah ilmunya ini akan bermanfaat. Banyak sekali hadis yang menjelaskan bagaimana keutamaan orang yang belajar dan mengajar. Bahkan sampai dikatakan bahwa semua makhluk sampai ikan yang ada di lautan ini akan memintakan maaf kepada seorang guru, kepada orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Ini sebuah keutamaan yang luar biasa. Makanya bagaimanapun dunia pendidikan ini harus terus dikembangkan dan kita semua entah seberapa harus bisa mendukung adanya at-ta'lim wa ta'allum. Begitu, Mas. Berkaitan dengan belajar, Gus, juga sering disampaikan juga ini entah makal atau apa, Gus, ya. Katanya kalau belajarnya itu nggak ada gurunya, itu katanya gurunya syaitan. Ini belajarnya seperti apa, Gus? Biasanya. Ini pengembangan dari tadi, Mas, bahwa kita ini kalau mencari guru harus ada sanad. Jadi begini, memang kita ini terutama menyangkut tentang masalah pemahaman kita kepada Al-Quran dan kepada hadis sebenarnya. Kalau ini lebih ke skill. Jadi kadang kita ini tidak boleh menafsiri Quran sesuai dengan selera kita, dengan hanya pikiran kita, tapi harus ada jalurnya, cara berpikirnya, manhaj berpikir, jalan berpikirnya itu harus benar. Makanya dikatakan man fassara Al-Quran, orang yang menafsir Quran, menjelaskan Al-Quran biro'ihi, dengan pendapatnya, dengan logika akalnya yang tidak ada ketersambungan dengan guru-guru, itu ya faliyatabawa maq'adahu minan nar, ini malah bisa memasukkan ke surga. Cuma sekarang ini biasanya orang itu gurunya pembah Google. Nah, itu Gus yang dimaksud tadi, apakah memang ilmu yang seperti apa mungkin yang jadi benak pikiran secara saya pribadi, Gus? Ilmu yang seperti apa yang di situ harus ada gurunya? Apakah memang 100% dengan kita belajar otodidak,
Google atau YouTube atau dan sebagainya sejenisnya, apakah itu memang disalahkan secara syariat atau yang bagaimana pemahaman? Nah, makanya itu tadi kami sampaikan kadang kita ini terutama itu menafsir Al-Quran, memahami hadis dengan pendapat kita yang tidak pernah diasah dengan cara berpikir manhaj daripada guru-guru, sehingga kita ini kadang akhirnya salah dalam hal yang sangat krusial, sangat mendasar salah, sehingga nanti pemahaman kita ini apalagi tentang ketuhanan nanti malah jauh melenceng. Dan ini akhirnya kita sekarang banyak ada aliran-aliran yang waduh sudah enggak karu-karuan banyaknya, enggak karu-karuan ini arahnya kemana, sehingga muncullah ibadah-ibadah yang tidak benar, muncullah keyakinan-keyakinan yang tidak benar gitu. Awalnya ya dari ini. Nah makanya kalau oke lah kita mungkin ya perlu juga di zaman yang sekarang ini dengan googling ya. Tapi harusnya kita belajar dulu, kalau sudah paham. Biasanya kita kalau di akhir zaman ini orang pakai apalan mas gampang lah ya, itu carinya di googling nggak apa-apa, sekedar mengajarkan. Tapi kalau belum paham sama sekali kemudian di googling, kita tidak tahu situs yang menampilkan itu apakah situs yang bertanggung jawab atau tidak. Satu, meningkat lagi kalau bertanggung jawab situs ini benar-benar situs yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalaupun seperti itu meningkat lagi, apakah situs ini benar-benar sesuai dengan apa yang dulu diajarkan oleh para sahabat, para tabiin atau di bawah-bawahnya. Itu artinya pembelajaran yang instan itu kadang-kala juga membuat kita malah justru terjerumus ke yang fatal gitu. Betul, karena begini, dalam pembelajaran itu kan tidak hanya pemahaman materi, tetapi ada sense, naluri yang ditanamkan, sehingga nanti makanya setiap orang itu muridnya siapa dengan muridnya siapa, secara naluri, secara tingkah laku keseharian kan akan berbeda. Nah, itu cara baca Quran pun kan berbeda, ada yang di lagu, ada yang tidak, ada yang macam-macam lah. Nah itu saya pikir imbas daripada tadi yang saya kata lagi bertemu, sehingga secara tidak sadar akan memberikan satu kecondongan, kecenderungan orang itu akan bersikap seperti sikap daripada para gurunya. Kalau gurunya ini kebiasaannya begini, maka dia akan. Kalau kita ini googling kemudian tidak tahu gurunya siapa, nah terus yang ditiru ini siapa? Kebiasaannya bagaimana kita kan nggak tahu. Dan juga mungkin yang menjadi angan-angan Gus, jadi di masyarakat yang mayoritas kita itu di Indonesia Islam, sehingga muncul angan-angan juga yang sekarang muncul hal-hal yang baru, diantaranya didikannya rumah tahfidz dan sebagainya yang berkaitan dengan Al-Quran terutama, sehingga ada angan-angan apakah orang Islam itu memang harus wajib Gus untuk menghafalkan Al-Quran atau wajib membaca Al-Quran itu, artinya bisa baca Al-Quran. Kalau menghafalkan tidak wajib, ya, walaupun itu sebuah anugerah yang luar biasa, tapi tidak wajib. Tapi kalau membaca Al-Quran ini sangat wajib, wajib. Kita harus bisa baca Quran dengan benar, dengan benar. Kadang kan ada orang itu bisa baca tapi ngawur bacanya, tidak ada sanadnya kemana. Kita tahu pembaca Al-Quran itu ada tujuh cara baca Quran itu ada 7, dan kemudian masing-masing 7 itu ada perawinya, orang yang meriwayatkannya menjadi 14. Nah itu kita tadi sudah di awal bahwa kita ini kalau di Indonesia kebanyakan bacaan hafasan asing ya. Jadi harusnya kita benar-benar berguru yang sampai kepada koriknya ini. Nah, kalau enggak kan ya luar biasa. Tapi membumikan Al-Quran ini sangat baik, karena siapapun yang bisa menyebarkan Al-Quran ini pahalanya luar biasa.
Nanti bisa kita lanjutkan Gus. Ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Madu TV Nusantara dimanapun Anda berada, tetap bersama kami dalam acara Santri Sowan Kiai.